Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala wa yanfa'ihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-ahbar ya. Wa ammal ahbaru fal khabaru may yadkhulu sidqu wal kadhib ya wa ihtimal lahumma min haitsu annahu khairun ka qaulika qama zaidun yahtamilu ay yakuna sidqan wa an yakuna kidban ya wa qad yaqta'u bi sidqihi aw kidbi li amrin khariji la li dzatihi fa awwalu ka khabarillahi wa tsani ka qaulika diddani yajtami'ani. Jadi di sini dikatakan wa ammal ahbar ya, adapun khabar adalah perkataan yang berpeluang ya, ahbar fal khabaru ya, yang maksudnya mayyadkhuluhu sidqu ya, bisa dimasuki ya penilaian atau anggapan yang dianggap sebagai khabar ini adalah benar. Wal kadzib ya, juga bisa kemungkinan berita yang bohong ya, li ihtimalihi ya dipandang dari hal itu ya, hal itu sebagai liihtimalihi lahuma min haitsu annahu khabar ya, bisa jadi itu dipandang sebagai sebuah khabar ya, seperti annahu khabarun, seperti kabar terkait ka qaulika qama zaidun, yaitu seperti ucapan qama zaidun ya, Zaid berdiri ya. Yahtamilu ayyakuna sidqan, bisa jadi ungkapan itu benar ya, wa an yakuna kidban, tapi bisa jadi itu ucapan yang berpotensi bohong ya. Kenapa bisa demikian? Qad yaqta'u ya bisidqi ya, faktor karena benarnya ya terkadang dapat dipastikan benar atau bohongnya berdasarkan yang disebut dengan amrin li amrin khariji, yaitu faktor-faktor yang sifatnya eksternal ya, faktor-faktor dari luar ya, la lidzatihi ya, bukan karena zatnya ya, zatiyahnya gitu. Jadi fa awwalu, maka ya yang pertama adalah khabarillah ya, seperti khabarnya Allah Subhanahu wa taala ya, yang sudah pasti benar ya. Wasani ya, kemudian ucapan yang kedua adalah kaqaulika dida ya, itu artinya kebalikannya ya, bertolak belakang ya, yajtami'ani, yang kemudian menjadi satu gitu. Jadi memang kalau bicara tentang khabar ini, orang-orang Arab itu kalau bicara terkait khabar ya, itu terbagi menjadi dua. Ada khabar, ada yang namanya insya. Insya itu adalah kalam yang menunjukkan pada amar ya, nahi ya, soal, doa, istifham dan nida ya, tamani, taraji ya, dan sebagainya dan ini didefinisikan sebagai kalam yang tidak memiliki yang berpotensi tidak memiliki kebenaran ya, kemungkinannya bisa benar tapi juga bisa bohong gitu. Makanya kemudian kalam khobar itu secara logat itu berasal dari kata khobar yang artinya itu lunak ya, tanah yang lunak gitu. Karena kabar itu mendatangkan faidah ya, sebagaimana tanah lunak itu bisa menimbulkan debu yang maksudnya tuh di saat dilewati ya. Dia juga memiliki benar ya, kalam tersebut bisa berpotensi juga bohong ya, secara zatiyahnya ya, faktor-faktor kalam itu sendiri ya, mengecualikan daripada kabarnya Allah dan juga Rasulullah yang mana ya kita bisa pastikan kebenarnya berdasarkan amrin khariji ya, faktor-faktor eksternal ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin berbohong ya kan, bahwasanya Rasulullah itu akan terjaga dari kebohongan ya, sifatnya maksum
ya, dan mengecualikan khobar yang pasti bohong seperti khobarnya misalnya tentang Musailam al-Kadzab, ya, yang dipastikan ini bohong. Berdasarkan apa? Berdasarkan kharina kharijiyah, ya, bukti-bukti eksternal bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara-perkara tidak ada nabi, ya, kalau kita baca perdebatan di kitab Al-Jami', ya, fi Thalabi Ilmi Syarif yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz atau yang biasa kita sebut sebagai Dr. Fadl atau Dr. Sayyid Iman, ya, yang mana beliau itu mengkiaskan bahwa memerangi Ansor Tawagid hari ini itu seperti sebagaimana ijma'nya para sahabat, ya. Padahal kita tahu bahwa ijma'nya sahabat terkait dengan khabarnya nabi palsu, karena ini sifatnya ma'lum, ya, sifatnya zahir, ya, az-zahir, ya, sifatnya terang, ya, kita yakin, percaya, ya, bahkan termasuk ilmu daruri, ya, tidak ada nabi yang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini perkaranya sifatnya maklum, maka sahabat berijma atasnya untuk memerangi Musailamah al-Kadzab, dan juga kepada sahabat yang kemudian bertemu dengan Nabi yang kemudian membenarkan, ya, daripada Musailamah al-Kadzab, ya, dan itu semua ansur-ansurnya diperangi, sepakat sama sahabat, ya. Bahkan kemarin kita bahas tentang masalah ijma. Ketika kita menyelisih ijma para sahabat, maka kita bisa sesat, ya. Menyelisih daripada ijma sahabat, kita sesat, ya. Kalau menyelisih daripada ijma dan sebagainya bisa tersesat, ya, seperti itu. Nah, ini kemudian disamakan, dikiaskan, maka kemudian dibantah oleh Abu Yahya Al-Libi, ya, bahwa itu bukan kias yang betul, ya. Nah, ini kiasnya kias yang sifatnya batil, ya, karena menyamakan persoalan-persoalan yang maklum minadin kepada persoalan-persoalan sifatnya khafi, ya, karena Ansor Togut hari ini, ya, itu persoalan-persoalan yang masalah-masalah rincian, ya, masalah-masalah yang kemudian masuk kepada yang sifatnya khafi, ya, bukan kepada persoalan-persoalan yang sifatnya zahirah, terang dan sebagainya. Bahkan Syatiyatullah di dalam Muqtatafat min kalami Syekh Atiyatullah Al-Libi, ya, dalam hukum wajiz wa syurtah, ya, status hukum terhadap polisi dan tentara, ya, bahwa kesalahan-kesalahan aparat di negeri-negeri muslim hari ini sifatnya tidak satu derajat, sehingga tidak pas menggunakan ayat-ayat yang misalnya mengatakan inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khatiin. Sungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah, ya. Ini kesalahan para kaum ekstrim hari ini, ya. Makanya kalau berdalilnya seperti itu, kita mirip seperti orang-orang Khawarij dalam berdalil, ya, di mana di Fathul Bari dikatakan, ya, dan ini mengambil dari kutipan perkataan Ibnu Umar yang mengatakan haitsu intalaka ila ayatin nadzalal fil kafirin wa ja'aluha fil muslimin, di mana ayat-ayat yang seharusnya khitabnya buat orang-orang kafir, tapi kita copy paste, kita timpahkan kepada kaum muslimin, ya. Nanti benar dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaqtuluna 'alal Islam wa yada'una 'alal authan, ya. Dalam banyak intensitas peperangan orang-orang Khawarij itu lebih banyak ditujukan kepada orang-orang muslim, ya. Pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka lebih banyak diarahkan kepada kaum muslimin ketimbang kepada orang-orang kafir asli itu sendiri. Ya, ini digambarkan oleh Rasulullah dan ini merupakan suatu kebenaran, dan kita bisa lihat faktanya hari ini. Ya, kita lihat mana, ya kan, gitu. Mereka lebih banyak fokus kepada kaum muslimin yang dituduh sebagai murtad, ya. Maka klaim-klaim ijma, ya, mengatasnamakan ijma sahabat ini juga luar biasa kerusakannya. Bahkan sampai Syatiyatullah mengatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, akibat kerusakan dari perkataan ini. Ya, nggak sampai di situ saja, ya, mengkafirkan secara serampangan, tapi juga mengkonsekuensikan, ya, yang tidak mengkafirkan berarti kafir, ya. Mereka kakek kaidah-kaidah Ahlussunnah yang mengatakan man lam yukafir au syaka fil kufri wa kafir. Barang siapa yang
tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia orang-orang kafir. Ya, kaidah yang dimana dipakai untuk kekafiran yang telah disepakati. Contohnya misalnya dalam peristiwa kafirnya ya Musailamah al-Kadzab tadi, ya sama dengan kesalahan apa yang dilakukan oleh Firaun. Tapi kalau kemudian ini dikiaskan kepada polisi dan tentara di negeri-negeri kaum muslimin, ini tidak betul ya. Cara-cara yang salah dalam berdalil. Kenapa bisa demikian? Ini kan analogi yang salah. Ya, kenapa? Karena kesalahan mereka 1 derajat, sedangkan kalau kata Syai'atiyallah, kesalahan daripada aparat di negeri-negeri muslim itu tidak 1 derajat. Dia bertingkat-tingkat. Ya, ini adalah masalah-masalah yang dirinci, ya. Tidak semestinya ya kita ingin menegakkan syariat yang mulia tapi dengan cara-cara yang batil. Maka inilah kemudian menjadi koreksi evaluasi bagi kita ya. Cara-cara yang berdalil seperti ini tidak betul dan tidak benar ya. Begitu. Baik. Ya, jadi dalam kalam khobar ya ada nisbat ya, ada sifatnya itu penyandaran, yakni penyandaran hukum pada sesuatu yang akan dihukumi ya. Contoh misalnya tadi tentang qoma Zaidun ya, Zaid berdiri, artinya ya hukum yang berdiri disandarkan kepada Zaid ya. Kemudian penyandaran ini lah yang dinilai benar atau bohong ya. Ini di kitab Al-Wajda dijelaskan di sini. Lalu wa amal ahbar khobar wa yadkhulu sidqu. Ini yang dimaksud dengan sidqu ini apa maksudnya? Ya, bisa jadi penilaian itu benar. Ya, maksudnya di sini kalau dilihat dari kitab Nafahat ya, di syarah di sini dikatakan qaulu sidqu ya, ucapan di musannif tadi ya terkait dengan sidqu adalah wa ala mu'tamad ya, mu'tamadi mutabaqatul hukmi. Ya, maksudnya adalah pendapat yang kuat adalah sesuai hukum yang dipahami dari mu'tamad ya. Mu'tamad mutabaqatul hukmi al-mafhum minal lafzi. Ya. Sesuai hukum yang dipahami dari lafaz ya. Dengan apa? Nisbatnya nisbati kharijiyah ya, karena adanya faktor-faktor eksternal tadi ya. Faktor-faktor di luar ya, al-hasilati ya, yang kemudian dihasilkan ya baina madlulin tarifaini ya, dihasilkan dari dua arah makna yang ada di dua sisi tadi ya. Lalu kemudian wal kadzibu ya, di sini dikatakan oleh An-Nafahat ya, yang dikarang oleh Ahmad Al-Minangkabi, Syekh Ahmad Al-Minangkabi, beliau mengatakan qaulul kidz ya ai adamul mutabaqatil kalamiyah ya, ucapan ya yakni tidak sesuai dengan nisbat kalamiyah ya li kharijiyah, penyandaran hukum dalam lafadznya ini sifatnya binisbati kharijiyah ya, li kharijiyah ya bi anna yahtalifan subutan ya, dengan gambaran ya keduanya adalah berbeda tetapnya ya, au salban atau tidak tetapnya. Jadi timbul pertanyaan ya, di sini ada 3 macam ya, ada kalamiyah, ada dhiniyah, ada kharijiyah ya. Itu apa saja ya dijelaskan dalam kitab Nafahat ya, wa'lam anan nasaba ya, anan nasaba salah satu aqsamin nisbatun kalamiyah wa nisbatun ya, dhiniyah wa nisbatun kharijiyah ya. Fa nisbatul kalamiyah, yang disebut dengan nisbat pada kalamiyah itu apa ya, hiya al mafhumah min kalamin subutin ya mahmulin lil maudi ya au nafyihi anhu ya. Maksudnya adalah yang dipahami dari sebuah kalam berupa ditetapkan atau ditiadakan hukum pada sesuatu yang dihukumi. Adapun nisbat ya zihniyah ya, itu adalah al-qa'imatu bidhahni
ya al-musammatu bil iqat, ya bil iqa'i wa intizai, ya wa huwa idraku wuqu'ul nisbati wa idrakul adami waqu'iha, ya maksudnya yaitu apa yang ada di dalam hati, ya berbentuk iqa, ya atau menemukan terjadinya nisbat yang sifatnya intiza, atau menemukan tidak terjadinya nisbat. Adapun wa kharijiyah hiya nisbatul hasilatu baina tarifaini mu'abara, ya al mu'abbaru anha indahum biwufu'il billauqi, ya maksudnya itu apa yang dihasilkan di antara dua sisi dan dibahasakan oleh para ulama dengan yang namanya al-wuqu'. Wuqu' itu kayak waqi', ya la wuqu', ya maksudnya wuqu' itu terjadi, atau la wuqu' maksudnya tidak terjadi gitu. Taib, nastamir, kita lanjutkan lagi, ya. Wal khabaru dan khobar, dan adapun khobar yang kasimu terbagi ila ahadin, ya menjadi kepada ahad, ya ila ahadin atau al mutawatir, dan mutawatir, ya al mutawatiru ma yujibul ilma wa huwa yarwiyatu jama'atun la yaqa'u tawattur, ya alal kadhib, ya mutawatir di sini adalah khobar yang menetapkan, ya yakin, ya al ilmu, ya biriwayatin jamaah, ya yaitu yang diriwayatkan oleh suatu jamaah, ya orang banyak, ya la yaqa'u, ya kan yang tidak, ya la yaqa'u tawatur yang tidak bersepakat, ya dalam alal kidhibi, ya maksudnya dalam kebohongan, ya kemudian an mislihim, ya dari sesamanya, ya wa hakadha, ya dan seterusnya sampai ila an yantahi ilal mukhbar anhu fayakunu, ya fi asli an musyahadati au sama'in, ya la an istihadin, ya maksudnya adalah sampai, ya pembawa kabar, ya mukhbar anhu, maka pada asalnya tingkat pertama dihasilkan dari musyahadah, menyaksikan langsung, atau sama mendengarkan langsung, bukan dari yang namanya istihadin, la an istihadin, dan juga bukan berasal dari istihad. Ka ihbari, seperti kabarnya an musyahadati Makkah au samain, ya seperti orang yang langsung melihat kota Mekah, ya wah saya melihat kota Mekah, atau au samain, atau dia mendengar bahwasanya khabar ilahi ta'ala, ya mendengar langsung kabar Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Ya dari minana Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafin, ya lain halnya, ya ikhbar, ya dengan mengabarkan hasil an mustahadin, ya mustahadin itu maksudnya mengabarkan hasil istihad, ya. Seperti fihi ka ikhbarin, ya falsafah, ya falasafah, seperti khobarnya terkait para filosof, ya biqadamil alam, yang mengatakan bahwa, ya tentang sifat kidam terdahulu, ya yaitu alam semesta, ya ini makanya disebut, kalau kita bahas di awal-awal tuh ada namanya jahil murakab, ya sotoy, sok tahu, ya udah nggak ada kabar, hasil-hasil duga-duga saja. Wal ahad, adapun kabar ahad, ya wa huwa muqabbilul mutawatir, ya yakni pembanding yang sifatnya muqabbil, ini kebalikan daripada mutawatir. Wa huwa alladzi yujibul amal, ya adalah kabar yang menetapkan amal, ya wala yujibul ilma, ya karena adanya kemungkinan, ya, namun tidak menetapkan yang namanya ya yakin li ihtimal khata'i fihi, ya karena adanya kemungkinan salah di dalamnya. Jadi kadang kalau ahad itu karena yang membawakan satu orang, jadinya agak diragukan kebenarannya. Berbeda dengan
dengan apa? Dengan khobar yang sifatnya mutawatir, maksudnya rame-rame disaksikan oleh orang banyak, maksudnya begitu. Jadi khobar di sini ya terbagi menjadi dua. Ya, kalau saya simpulkan, ada yang khobar yang namanya khobar ahad, ada yang namanya khobar mutawatir. Ya, mutawatir adalah khobar yang diriwayatkan oleh jamaah, oleh banyak orang pembawa khobarnya. Ya, mutawatir ya ini menetapkan yakin dan beberapa syarat. Ya, syarat pertama adalah bilangan tawatur, yaitu banyaknya orang ya ada di setiap tingkatan perawinya. Kalau antum lihat di dalam ilmu hadis seperti itu. Jadi enggak 1-2 orang, tapi banyak yang meriwayatkannya. Yang kedua, pembawa khabar ya bersandar pada musyahadah, ya menyaksikan langsung, ya atau sama mendengarkan langsung, bukan dari istihad. Ya, contohnya misalnya mengkabarkan melihat langsung kota Mekah atau mendengar langsung khabarnya Allah dari Nabi. Ya, lain halnya dengan menghabarkan hasil istihad seperti khabar dari filosof tentang kidam, ya dahulunya alam semesta. Ya, lalu yang ketiga, ya syarat yang ketiga adalah para pembawa khabar lebih dari 4 orang. Ya, harus lebih dari 4 orang. Ya, 4 orang atau sebawahnya, ya tidak menetapkan yakin. Ya, yang keempat adalah penerima khabar tidak memahami yang namanya madlul, ya arah makna dari khabar secara darurat, ya pasti tahu, ya. Sedangkan kabar ahad, kabar yang menetapkan amal, ya namun tidak menetapkan sampai pada derajat ya yakin, karena adanya kemungkinan salah di dalamnya, ya baik berbentuk gharib, aziz atau masyhur atau mustafid. Ya, kabar ahad tidak diamalkan dalam persoalan-persoalan akidah. Ini yang sering dijelaskan. Ini di dalam kitab Al-Wajiz dijelaskan seperti itu. Nah, ini dijelaskan terkait di kitab An-Nafat dijelaskan begini. Qauluhu ma yujibul ilma, ya ucapan pengarang terkait khobar yang menetapkan sampai kepada yakin, ya ilmu, ya ai khobarun sya'nuhu ay yujibal ilma ad-daruriyah binafsihi ijaban adiyan ala ma saraha bihi jam'un ya muhakkikuna innama kana daruriyan, ya yaitu khobar yang secara karakteristik, ya sya'nuhu karakteristik menetapkan keyakinan yang bersifat otomatis, ya sebetulnya daruri, ya binafsihi dengan dirinya sendiri secara ijaban, ya kebiasaan, ya adian kebiasaan ala masaraha menurut pendapat yang dijelaskan, ya masaraha bihi jam'un muhakkikun, ya oleh para ulama, golongan ulama muhakkik, ya bahwasanya yakin, ya wa inna makana darurian, ya yang sifatnya daruri tadi, ya itu karena li'annahu la yaftakiru illa basit, ya dia butuh yang apa namanya tuh apa ya di sini ya muqaddimataini wa li'annahu yahsulu liman la yanawalu minhun nazara wa istidlalal kasyibian, ya maksudnya adalah dapat, ya mereka tidak memiliki kemampuan analisa, ya contoh misalnya seperti kasibian, seperti anak-anak, ya makanya dalam syarat-syarat tersebut, ya anak-anak itu nggak bisa dikategorikan masuk kepada orang yang bisa secara yakin, ya dengan sendirinya, ya pendapat yang bisa dijelaskan secara gamblang, ya secara yakin, ya karena apa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat tadi, ya seperti misalnya anak kecil tadi tuh, gitu. Maksudnya begitu, ya. Nah, baik, ini terkait masalah khabar, ya. Jadi khabar itu dibagi dua, ya ada kabar yang sifatnya ahad dan juga kabar yang sifatnya mutawatir, ya. Makanya kemudian kabar-kabar ahad ini
nanti banyak pembahasannya ya. Misalnya cuma kabar ahad mengalahkan kabar yang sifatnya sudah menjadi tradisi adat seperti penduduk Madinah gitu ya. Penduduk Madinah tuh menyentuh alat kelamin itu tidak membatalkan misalnya begitu. Lalu kemudian dalam mazhab Syafi'iyah dan sebagainya menyentuh kemaluan itu adalah batal. Maka ini yang mengalahkan kebiasaan dan sebagainya ya, yang sudah menjadi, karena amalan penduduk Madinah itu adalah dalil, maka dia tidak mengapa. Dalil Imam Maliki nggak ngapa gitu, karena nggak mungkin gitu. Nah, itu sudah jadi kebiasaan ya, kesentuh dan sebagainya. Tapi ini perbedaan-perbedaan di kalangan para imam mujtahid ya, yang kemudian standar kebiasaan masyarakat setempat dijadikan sebagai kebiasaan ya, sebagai sumber hukum juga. Baik, sampai di sini karena sudah hampir setengah 12 ya, sampai mungkin ada yang mau bertanya dan sebagainya, silakan tafadhol. Karena waktu kita sempit ya, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, mungkin 15 menit 10 menit, silakan tafadhol.